Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti. Saya dari kelas 10 PBK 2. Saya akan mengulas materi IPA tentang konsep ruang. Pengertian ruang secara garis besar, ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Konsep ruang ada 5, yaitu pertama, ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, sebagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, diikuti sumber daya yang dihasilkannya. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di setiap ruang memengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa yang terjadi. Adapun antar ruang atau antar wilayah dapat saling bergantung bila dalam kondisi. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. 3. Kemudahan transfer. Nah, dari ketiga tersebut, adapun contohnya, yaitu yang pertama, saling melengkapi. Kota A dan kota B. Kota A memiliki sebuah ikan dan kota B sebuah sayur. Jika kota A membutuhkan sayur, maka sayur mentransfer sayurnya ke ikan. Lalu, jika sayur memerlukan ikan, ikan akan mentransfer dagingnya ke sayur. Nah, contoh yang kedua yaitu kesempatan antara kota A, B, dan C. Jika kota A memiliki ikan, kota B sayur atau buah, kota C daging. Jika kota A memerlukan sayur dan buah, dia akan mentransfer dagingnya ke kota B, yaitu sayur dan buah. Ketika sayur dan buah memerlukan ikan, dia akan mentransfer sayur dan buahnya ke kota A, yaitu ikan. Dan kedua kota A dan B tersebut memerlukan daging, dia akan mentransfer sayur dan buah ikan ke kota C, yaitu daging. Contoh yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transportasi, mobil, motor, dan kapal. Adapun perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang demi satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, migrasi, yaitu mobilitas atau bisa disebut dengan perpindahan orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau mengolah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap dari tempat tujuan. Yang kedelapan, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Adapun komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan perlakuan, ide, atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antara
lain sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling berhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, marketplace merupakan tempat terbentuknya penjual dari pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Adapun transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan dan jasa dari daerah suatu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara, dan satu daerah ke daerah lain. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.